Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan. Oke, kita sambung kiat hidup part 2-nya, yaitu apabila kita misalnya mempunyai teman-teman yang ternyata akhirnya berpisah dari kita karena mungkin pindah tugas atau mungkin ada teman kita yang memang akhirnya berjarak jauh dengan kita, teman-teman dekat kita seperti itu. Sedih boleh, tapi jangan terus-terusan sedih. Ini contoh saja, Anda harus bisa langsung, bukan artinya langsung gampang menggantikan dengan yang lain ya, tetapi Anda harus mencari teman-teman yang baru lagi, yang banyak kayak gitu. Jadi jangan dibiasakan hanya berteman dengan itu-itu saja, hanya berteman dengan komunitas yang kecil, jangan. Karena nanti khawatirnya jadi akan ketergantungan kayak gitu. Kita harus baik dengan semua orang, harus baik dengan semua komunitas. Kalau kedekatan mungkin tidak perlu dekat-dekat terlalu dekat ya, tetapi dengan adanya kita itu komunitasnya besar, pergaulannya luas, jadi nanti tidak akan yang sedih-sedih hati apabila ditinggal sama teman-teman dekat kita kayak gitu. Jadi kalau kita memang orang yang dewasa, misalnya kita ditinggal sama teman dekat kita misalnya keterima PNS atau diterima di tempat pekerjaan yang jauh jaraknya dari kita, misalnya kayak gitu, kita harusnya semakin senang saja, dalam artian sekarang kan sarana telekomunikasi kan canggih ya, jadi kita tetap bisa berhubungan baik. Selama hubungan baik-baik saja, saya rasa jarak mungkin insya Allahnya tidak akan menjadi kendala ataupun permasalahan. Jadi ini hanya sebagai contoh bahwa apabila ada faktor pengurangnya atau poin minusnya, maka cepat-cepat laksanakan faktor tambahnya, nilai tambahnya, atau poin poin lebihnya seperti itu. Jadi hidup memang harus seperti itu, kayak gitu. Sama juga misalnya dalam interaksi antar manusia, misalnya seperti itu. Anda jangan terkecoh dengan sesuatu yang akan membuat hidup Anda sia-sia seperti itu. Jadi misalnya Anda dalam suatu komunitas tidak cocok misalnya seperti itu. Atau kurang diterima dalam suatu komunitas. Ya Anda nggak usah sedih kayak gitu. Nggak usah sedih. Dihormati, dihargai saja. Yakinlah di luar sana ada komunitas di tempat yang lain, pasti juga ada komunitas yang memang setipe dan sekarakter dengan Anda kayak gitu. Karena kan dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa semua ruh akan berpasang-pasangan, akan berkelompok dengan yang sejenis seperti itu. Dalam artian yang sifatnya A akan berkumpul dengan yang sifatnya A, yang sifatnya B akan berkumpul dengan sifatnya B, yang sifatnya C akan berkumpul dengan sifatnya C. Jadi jangan nanti Anda itu terlalu fokus dengan sesuatu yang akhirnya membuang-buang waktu untuk kehidupan Anda. Karena sering sekali saya ini menemukan dari teman-teman saya yang curhat kayak gitu ya. Kalau enggak masalah ekonomi, kedua masalah hubungan antar manusia kayak gitu. Anda harus fokus di kehidupan Anda sendiri. Anda harus fokus untuk upgrade dan update kayak gitu. Anda jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan milik Anda, bukan untuk Anda dan bukan teruntuk Anda oleh takdir Allah kayak gitu. Kalau Anda sudah pahami konsep ini, Anda akan lebih lebih ringan dalam menjalani kehidupan. Anda tidak akan lagi ada sedih hati, tidak akan lagi ada kecewa, tidak akan lagi ada lelah-lelah. Justru nanti akan semangat. Ini yang level 1. Jadi ada pengurang 1, harus langsung menemukan faktor tambah 1. Tetapi nanti kalau ada yang level berikutnya, level yang lebih maksimal, nanti ada faktor pengurang 1, harus menemukan nilai tambah 10 misalnya. Atau nilai tambah 20 misalnya kayak gitu. Jadi saya pernah ini punya, sebagai contoh saja, contoh keadaan saja, saya pernah di komunitas yang, jadi kalau kita itu ada sekitar 7 orang ya, berteman 7 orang, kami itu komitmen kalau setiap kali kami itu mengalami kekecewaan, kami akan membuka satu usaha lagi. Itu janji kami seperti itu. Jadi setiap kali kami kecewa, setiap kali kami sedih, kami langsung membuka usaha.
mau kecil mau besar kami langsung buka usaha kayak gitu. Jadi bagaimana memindahkan energi negatif menjadi energi positif. Sehingga semakin banyak yang ditemukan negatif, jadi lebih banyak juga yang ditemukan dalam keadaan hal-hal yang positif kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi di sini saya benar-benar ingin share dan menularkan sesuatu yang saya rasa cukup berguna untuk kehidupan kita yang saat ini, karena zaman sekarang itu kita itu kenapa mudah stres, mudah depresi, akhirnya mengalami banyak kegagalan di banyak bidang kayak gitu, karena kita itu salah tempat dalam berpikir, salah tempat dalam bersikap kayak gitu. Jadi kalau Anda, kita melaksanakan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa cara-cara yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam menyikapi kehidupan ini ya. Itu semuanya insya Allah akan terasa ringan dan akan dibimbing oleh Allah untuk menjalani dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling akhir, yakinlah bahwa semua apapun itu yang walaupun kita anggap sebagai suatu kekurangan atau kekecewaan, semua itu terjadi atas izin Allah. Ya, jadi kalau kita udah yakin kalau Allah itu maha baik kepada kita, maha kasih sayang, maka kita akan selalu yakin bahwa nanti akan terjadi kebaikan dari semua takdir tersebut. Mungkin sekian dari saya. Banyak maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.